Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian rutin melanjutkan kajian kitab Manhajul Qasid tentang ilmu suluk, Kitabul Adhkari wa Da'awati wa ghairiha. Kitab zikir, doa-doa ya dan yang lainnya. I'lam, ketahuilah annahu laisa ba'da tilawatil Quran, bahwa tidak ada setelah tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, ibadatun, ibadah tu ada yang dilakukan ya bil lisan, dengan lisan, afdal, yang lebih utama, min zikrillah subhanahu wa ta'ala, ya, daripada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waraful hawaiji, dan memenuhi kebutuhan, bil adiyatil khalisati ilaihi ta'ala, dengan doa-doa yang murni, yang tulus, ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadullu ala fadli zikri qauluhu ta'ala, dan menunjukkan kepada keutamaan berzikir adalah firman Allah ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Wa qawluhu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Wa qawluhu wadh-dhakirinallaha katsiran wadh-dhakirat. Orang-orang yang berzikir laki-laki kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan banyak, ya banyak berzikir, wadh-dhakirat, dan orang-orang perempuan yang berzikir. An Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abi Musa semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru mislul mayyiti wal mislul hayyi wal mayyiti, atau matsalul hayyi wal mayyiti. Perumpamaan orang yang mengingat kepada Rabb-nya dan yang tidak ingat, tidak berzikir, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi orang yang tidak berzikir kepada Allah meskipun dia hidup, sebetulnya ya raganya hidup tapi hatinya mati. Muttafaqun alaihi. Wa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, inna Allah azza wa jalla yaqul, sungguhnya Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi, ya, ana ma'abdi, saya bersama hambaku, madza karoni, selama dia mengingatku, berzikir kepadaku, wa taraka wa taharrakat bi syafata, dan bergerak ya untukku atau dengan berzikir kepadaku itu kedua bibirnya. Ya, jadi menggerakkan ya kedua bibirnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi afradi muslimin anhu, dan dari di dalam hadis yang secara khusus ya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, annahu qala, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha illa hafathumul malaikatu. Tidaklah suatu kaum duduk berzikir kepada Allah kecuali malaikat akan meliputinya, wa ghasyiyatuhumur rahmatu, ya, dan diputi oleh rahmat, wa nazalat alaihimus sakinah, dan ketentraman ya akan turun kepada mereka, wa dzakarahumullahu fiman indah,
Dan Allah menyebut-nyebut mereka ya pada siapa yang ada di sisinya. Ya, jadi memberitahukan kepada para malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai, ya, mencintai orang-orang yang berzikir itu, yang hadir di majelis itu. Jadi di riwayat ini disebutkan tentang zikir ya, walaupun di riwayat lain ada tentang eh, membaca Al-Quran dan mempelajari ya majelis ilmu. Wa fi dzalika hadisun katsiratun, atau hadisu katsiratun. Padahal itu ada hadis-hadis yang banyak madzuratun yang disebutkan fi fadailil a'mali, dalam keutamaan-keutamaan amal. Wa Nabi radhiyallahu anhu, dan Rasulullah Allah meridainya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah suatu kaum itu duduk di suatu majelis, suatu pokok, fatafarraqu, lalu mereka berpisah, ala ghairi dzikrillahi azza wajal, tidak di atas zikir kepada Allah, illa tafarraqu an misli jifatil himar, ya, kecuali mereka berpisah seperti apa namanya, bangkai, atau ya bangkai himar, ya, keledai. Wakana dzalikal majlis alaihim hasratun yaumal qiyamah. Dan majlis itu ya atas mereka adalah kerugian pada hari kiamat. Ya, jadi ini menunjukkan betapa rugi orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena hal yang paling bisa menyelamatkan orang dari siksa neraka itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadilatul doa, ya, keutamaan doa. Wa amma fadilatul doa faqad rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisa syai'un akramu 'ala Allah azza wa jalla minad du'a, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Wa asyraful ibadah doa, sebaik-baik ibadah, mulia-mulia ibadah adalah doa. Wa man la yas'alullah yaghdabu alaihi, dan siapa yang tidak memohon kepada Allah, Allah murka kepadanya. Jadi orang yang tidak berdoa ya dia artinya sombong gitu ya. Allah Subhanahu wa taala senang kalau kita berdoa, ya, terus banyak berdoa. Wali du'ai adabun min dzalika an yataharral awqata syarifata. Doa memiliki adab-adab, ya. Di antaranya adalah memilih waktu-waktu yang mulia, kayaumi arafata minas sanati, ya, seperti hari Arafah dalam satu tahun. Ramadan minas syuhur, dan Ramadan, ya, dari bulan-bulan. Wal jum'ata minal usbu' wal jum'ati minal usbu', dan hari Jumat, ya, dalam satu minggu. Was sahari minal lail, dan waktu sahur sebelum subuh, ya, dari waktu malam. Wa minal awqati syarifah, dan di antara waktu-waktu yang mulia, bainal azan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Wa aqibas sholawati, dan setelah salat. Wa inda nuzulil ghais, dan ketika turun hujan. Wa indal qitali fisabilillah, ketika berperang di jalan Allah. Wa inda hotmil Quran, dan ketika khatam Al-Quran. Wa fis sujud, dan ketika sujud. Wa indal iftar, ketika berbuka, ya, buka puasa. Wa inda huduril qalbi wa wajlihi, dan ketika hadirnya hati dan
ketika merasa takut ya hati itu pada Allah Subhanahu wa taala. Wal haqiqah, secara hakikatnya fa inna syarafal awqati yarju ila syarafil halat. Sungguhnya kemuliaan waktu itu kembali kepada kemuliaan kondisi. Fa inna waktu sehari, ya, kenapa waktu sahur itu diutamakan ya? Karena memang kan eh, apa namanya, dalam Al-Quran kan ada ya disebut apa istaghfiru nabil ashar ya, mohon ampun pada waktu sahur. Kenapa? Karena waktu safail qalbi, waktu beningnya hati ya, bersihnya hati, wa faragih, dan kosongnya, wa halatu sujud, halatu zulli, dan kondisi sujud ya, itu adalah kondisi merendahkan diri ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Rasulullah SAW memerintahkan aksiru doa ya, perbanyak doa ketika sujud itu, karena kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia bersujud. Wa min adabi doa, di antara adab doa adalah aniyat wa mustaqbilal kiblah. Berdoa dengan menghadap kiblat, wa yarfa yadaihi, dan mengangkat kedua tangan, sumayam sawbihima wajhahu, kemudian mengusap dengan kedua tangan itu kepada wajahnya. Walaupun ini tidak disepakati, karena mengangkat tangan ini ada sebagian ulama yang menganjurkan dalam setiap doa ya, tetapi ada juga yang dia hanya waktu-waktu tertentu saja pada doa tertentu ya, seperti doa istisqa, mengangkat tangan dengan tingginya gitu ya. Ada hadis-hadis yang menyebutkan mengangkat tangan Nabi pada doa-doa tertentu. Ya, nah apakah itu berlaku untuk umum gitu ya? Sedangkan pada misalnya setelah sholat itu tidak ada disebutkan Nabi mengangkat tangan. Ya, apakah bisa diterapkan kepada keseluruhannya? Nah, sebagian ulama mengambil secara umum bisa diterapkan. Ada juga yang mengatakan tidak secara umum, tidak setiap doa harus mengangkat tangan. Apalagi dalam sholat itu disepakati tidak mengangkat tangan kan. Ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, itu kan tidak mengangkat tangan. Kalau hadis yang menyebutkan secara khusus perintah itu dan kemudian mengusap wajah, itu hadisnya lemah. Ya, hadisnya dhaif ya, lemah, yang menyebutkan secara khusus ya tentang mengusap ya, misalnya itu riwayat Abu Daud ya dan Ibnu Majah yang menyebutkan ya, sallallahu bi butuni kufufikum wa la tasalu bi tuhuriha fa idza faraqtum famsahu biha wujuhakum. Kalau selesai maka usaplah wajah-wajah kalian. Nah, ini hadis ini lemah ya, karena terdapat rawi yang bernama Muhammad bin Ka'ab, dilemahkan oleh Imam Abu Daud sendiri. Kemudian juga hadis riwayat Tirmidzi, idza rafa'a yadayhi fi du'a lam yahuttahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Ya, dan hadis ini juga lemah, ada rawi bernama Muhammad bin Isa ya. Dan dia dilemahkan oleh Imam Abu Dawud, Abu Hatim, Daruqutni ya. Jadi dalil secara jelasnya tidak sahih ya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah, landasan yang kuat. Ya, walaupun sebagian ulama yang ada yang mengamalkan ya, sehingga ini ya hilafiyah ya, tidak dan tidak ada juga yang mewajibkan
harus mengangkat tangan gitu ya. Ini bagian dari adab saja menurut sebagian ulama. Ya, kalau kita misalnya mengambil pendapat tidak mengangkat tangan ya tidak masalah. Wa an yafidha sautahu dan merendahkan suaranya halat doa pada saat berdoa. Ini jelas ya dalam ayatnya ada eh, apa namanya? Wad'u rabbaka tadarruan wa khufyatan dunal jahri minal qaul. Jadi berdoa itu adabnya harus dengan eh, merendahkan diri kepada Allah secara pelan-pelan, tidak mengeraskan suara. Bahkan kan ada orang yang teriak-teriak mengeraskan suara, ditegur oleh Rasulullah SAW. Kalian tuh berdoa kepada Allah yang Maha mendengar. Bagian dari adab itu merendahkan, lirih suaranya. Tidak usah keras-keras. Itu dilarang oleh Nabi. Bahkan di dalam Al-Quran juga jelas larangannya. Ya, itu doa itu secara lirih. Itu adabnya. Gitu. Apalagi ini dipakai speaker gitu sampai mengganggu orang lain. Nah ini tidak fakih ya. Tidak memahami agama. Itu justru nanti agama ini menjadi fitnah ya mengeraskan, mengganggu ya, apalagi misalnya sebelum subuh orang kan pada sholat ya, apalagi dia cuma nyanyi-nyanyi bukan doa gitu ya, nyanyi itu bukan doa, bukan bagian dari doa. Nah ini harus diperhatikan jangan sampai pelaksanaan ibadah ini bisa menimbulkan fitnah bagi orang lain, mengganggu orang lain. Ya, pakai speaker gitu ya, keras. Itu kan kalau bagi yang tidur mengganggu juga, bagi yang tidur dan kalau ada yang sholat mengganggu orang yang sholat. Ya, jadi berdoa ya berdoa jangan dikeraskan. Ya, secara lirih saja. Ya, dan masyarakat kita harus dipahamkan bahwa ada nyanyian, puji-pujian itu bukan ibadah. Itu nyanyian saja ekspresi. Ya, yang namanya nyanyian dilihat dari isinya. Kalau isinya baik ya berarti mubah ya. Jadi orang-orang awam banyak yang menganggap itu ritual ibadah, padahal tidak ada ibadah dengan nyanyi-nyanyi itu. Ya, summa yusali ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa min adabihi an yabda bi dzikrillah azza wa jalla, memulai dengan zikir kepada Allah azza wa jalla. Summa yusali ala Nabi, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini solawat juga ya diucapkan biasa gitu ya. Allahumma sholli ala, tidak dinyanyikan nih karena orang-orang menganggap bersolat itu bernyanyi. Nah, ini keliru sekali ya. Itu bukan dengan bernyanyi bersolawat itu. Wala yatakallaf saju fi doa, dan jangan memaksakan diri untuk saja dalam doa. Artinya saja itu akhiran katanya itu sama bunyinya gitu ya. Jadi supaya indah lah. Jangan kemudian memaksakan diri untuk membuat seperti itu. Walaupun itu boleh. Tapi jangan memaksakan diri karena tujuannya kan kita mohon kepada Allah, bukan membuat puisi gitu kan. Membuat syair. Kita memohon kepada Allah ya. Baik, Bapak sekalian, kita cukupkan dulu ya karena sudah jam 6. Allahu a'lam bishawab. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.